Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Sanifah Nurpranisa dari program magang Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan membawakan materi tentang sistem pencernaan. Pada tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan definisi dari sistem pencernaan, hubungan struktur jaringan penyusun organ sistem pencernaan yang berkaitan dengan nutrisi zat dan fungsi pada makanan. Karena tadi sudah berdoa ya, dipandu oleh Bapak Julius, maka kita tidak perlu berdoa lagi. Saya akan mengabsen melalui Zoom ini dengan screenshot lima video terlebih dahulu ya. Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor. Membuka kotak makan siangnya dan menemukan tulisan. Apalagi yang ada di sini? Rokilan kabel dan yogurt. Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang ukuranku. Belum masukkan ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang sistem pencernaan. Sistem itu tidak hanya khusus untuk membuka makanan menjadi nutrien berguna yang membuat tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu punya, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Tugas sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, kemudian dan kita sekarang telah mencapai terowongan. Ada orang yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan apa ada seorang murid di sini? Pak, tolong silakan masuk. Boleh. Aku sudah melewati kantong dan masuk ke perut. Itu mengingatkan pada kantong dan tidak terkejut. Perut lambung mencampur dan membentuk makanan menjadi bubur. Jadi, aku sudah dapat program membuat ini. Sudah. Sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan. Alih-alih berubah menjadi anggur. Perhatian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, serius. Jika kamu merasakannya, yang tidak disarankan karena itu kamu dulu dan di dalam tubuhmu. Kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjang. Dan itu berapa dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Dari video yang telah ditayangkan, ada yang ingin menanggapi terkait video tersebut? Silakan. Hati pankreas membentuk cairan berbentuk diperlukan dalam proses pencernaan. Kemudian lanjut lagi ke usus halus. Usus halus panjangnya sekitar 10 meter. Terus ke usus 12 jari, usus kosong, usus penyerap. Kemudian ke usus besar. Setelah dari usus besar ke rektum atau anus. Terima kasih. Siapa namanya David ya? Jadi kita membahas tentang sistem pencernaan. Tadi kita sudah memperhatikan video di bawah ini ya. Kemudian kita akan membahas sistem pencernaan. Yang pertama pengertian sistem pencernaan, kemudian jenis-jenis pencernaan, jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh, uji makanan, organ-organ pencernaan, lambung, usus halus dan usus besar, kemudian kelenjar pencernaan, kelenjar ludah, pankreas dan hati, kemudian struktur gigi dan jenis gigi,
kemudian penyakit dan gangguan sistem pencernaan. Yang sistem pencernaan ini yaitu menghaluskan dan memecahkan makanan yang masuk melalui mulut menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan dan gigi dengan tujuan merubah makanan menjadi sari-sari makanan supaya bisa diserap oleh pembuluh darah. Kemudian jenis-jenis pencernaan tadi ada dua, pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Selanjutnya jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Yang pertama yang mengalami pencernaan berupa makronutrien. Makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak. Yang mengalami pencernaan itu dibagi menjadi tiga, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian yang kedua yang tidak mengalami pencernaan berupa mikronutrien. Mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh namun dalam jumlah sedikit yang tidak mengalami pencernaan, diantaranya vitamin dan mineral. Karbohidrat adalah sumber energi utama. 1 gram karbohidrat sama dengan 4,1 kalori. Unsur dari karbohidrat ini CHO, karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada pencernaan karbohidrat ini dari polisakarida harus dijadikan hasil akhirnya yaitu monosakarida berupa glukosa barulah dapat diserap oleh darah. Selain fungsi karbohidrat sebagai sumber energi utama, ada sebagai bahan pembentuk struktur tubuh membran sel. Kemudian yang kedua mengatur metabolisme, kemudian menjaga keseimbangan asam dan basa. Protein dan karbohidrat unsurnya sama, tapi pada protein terdapat tambahan N, S, atau F. Pada pencernaan protein harus dirubah menjadi asam amino baru dapat diserap oleh darah. Fungsi protein selain sebagai sumber energi, yaitu yang pertama zat semangat tubuh, kemudian perbaikan sel dan jaringan yang rusak. Diserol dengan 3 fungsi hidroksil atau min-CoH dan asam lemak yang tersusun dari rantai hidrokarbon atau sigma serta gugus karbon oksil atau COOH. Fungsi lemak menyusun membran sel dalam bentuk fosfolipid membawa vitamin yang larut dalam lemak atau ADPK. Saya Kak. Ya, silakan. Vitamin adalah zat organik. Vitamin larut dalam air bentuknya jajan. Vitamin larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Fungsi vitamin A menjaga kesehatan pada penglihatan. Vitamin B mengatur energi yang telah masuk ke dalam tubuh. Vitamin C meningkatkan produksi kolagen kulit, membentuk sel tubuh hingga pembuluh darah, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin D membantu proses penyerapan kalsium saat terjadi pertumbuhan lemak. Ya, sebutkan nama sama nomor absen. Tika Dewi Rahmawati, kelas 11 IPA 3, nomor absen 9. Nah, pada vitamin ini, vitamin larut dalam air, B dan C itu tidak mengalami pencernaan, tetapi langsung dikeluarkan dalam bentuk urin. Kemudian, vitamin larut dalam lemak ini akan disimpan pada bawah kulit. Sebutkan nama dan nomor absen. Tentunya vitamin dan mineral tidak diperlukan dalam jumlah yang banyak pada tubuh, namun tidak boleh kekurangan juga vitamin dan mineral dalam tubuh karena dapat mengakibatkan defisiensi. Amilum atau karbohidrat dalam karbohidrat ini polisakarida berupa polisakarida dapat diuji dengan Google atau iodin yang berwarna coklat. Jika uji nyatakan mengandung amilum atau karbohidrat maka akan berwarna biru kehitaman. Pada uji makanan ini tentunya ketika praktikum itu karbohidrat contohnya seperti nasi, kemudian roti. Selanjutnya organ-organ pencernaan. Organ-organ pencernaan ini dibagi menjadi dua, yaitu organ dalam saluran pencernaan, kemudian yang kedua organ pencernaan pelengkap atau aksesoris. Yang pertama organ pencernaan dimulai dari mulut sampai anus, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya, sekarang kakak akan menjelaskan sistem pencernaan ini. Di mulut tadi mulai awal perjalanan makanan ini terjadi. Lidah akan membantu makanan masuk menuju kerongkongan. Pada kerongkongan tidak terjadi pencernaan, tetapi hanya gerakan peristaltik. Pada lambung terjadi pencernaan mekanik dan
kimiawi. Selanjutnya makanan akan masuk ke usus halus, kemudian masuk ke usus halus panjangnya sekitar 6 meter, itu dibantu oleh enzim yaitu maltase, lipase, dan sukrose ileum tersebut. Kemudian makanan itu akan menuju ke usus besar. Di usus besar hanya terjadi penyerapan air dan garam mineral, kemudian akan dibantu oleh bakteri E. coli merubah menjadi feses. Selanjutnya akan menuju rektum dan dikeluarkan melalui anus. Nah, di lambung ini ada antara kerongkongan dan lambungnya ada sphincter kardiak. Ini seperti klep, yang mana ketika makanan masuk ke lambung maka tidak dapat kembali lagi untuk mencegah makanan kembali lagi ke atas. Kemudian bagian awal juga. Kemudian pada lambung ini, bagian dalam lapisan lambung ada lapisan mukosa. Ini enzim-enzim pada lambung. Kalian dapat menghafalnya dengan singkatan LAPAR. Itu lambung, PAR itu lambung menghasilkan PAR, peksin, asam klorida, dan usus halus ini ada ileum, kemudian jejunum, ada duodenum. Nah, pada usus halus ini ada enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Kita dapat meningkatnya dengan malase, yaitu maltase, laktose, sukrose, dan enterokinase. Selanjutnya, usus halus ini adalah salah satu organ pencernaan yang mencerna makanan secara kimiawi. Usus halus ini ada 3 jenis, yaitu duodenum, setelah lambung. Duodenum itu adalah usus 12 jari. Usus 12 jari inilah dihasilkan enzim pencernaan. Oleh karena itu, di usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi. Enzim yang dihasilkan tadi ya, singkatannya malase, laktose, sukrose, enterokinase. Kemudian usus besar. Di usus besar ini ada bagian sekum. Di sini ada appendix, umben cacing atau appendix ya. Kemudian kolon naik atau ascending kolon. Kemudian di sini ada kolon bintang, transverse kolon. Kemudian di sini ada kolon menurun, descending kolon. Selanjutnya rektum dan terakhir anus. Kelenjar pencernaan. Yang pertama ada kelenjar ludah, yang kedua ada kelenjar pankreas, yang ketiga ada hati. Struktur gigi daerah paling atas yaitu dilindungi oleh email. Kemudian bagian bawah email itu dentin. Kemudian bagian bawah dentin pulpa. Antara bagian suatu periodontal dan pulpa dan dentin ada semen. Nah, kemudian di bawah ini ada saraf dan pembuluh darah. Penyakit dan gangguan pada sistem pencernaan. Penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan ini ada banyak ya. Nah, di sini ada MAH atau gastritis. MAH atau gastritis ini adalah peradangan pada dinding lambung karena peningkatan kadar asam lambung. Kemudian tulang lambung yaitu kerusakan mukosa lambung yang menyebabkan terjadinya luka dengan diameter kurang dari 5 mm. Kemudian parotitis atau gonongan, infeksi virus yang pada kelenjar parotis atau kelenjar ludah. Tidak terjadi pencernaan, tetapi hanya dorongan dengan gerakan peristaltik menuju ke lambung. Pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dan mekanik. Pencernaan mekanik dibantu oleh otot-otot pada lambung. Kemudian pencernaan kimiawi itu dibantu oleh enzim-enzim yang ada pada lambung, yaitu tadi singkatannya yaitu LAPAR, lambung menghasilkan peksin, asam klorida, dan renin. Selanjutnya, makanan itu pada lambung akan menjadi sel padat atau bentuk bubur yang disebut dengan kiem. Akan lanjut ke usus halus. Nah, di usus halus ini akan dibantu oleh enzim malase, lipase, sukrose, dan enterokinase. Di sini pencernaan terjadi, kemudian penyerapan sari-sari makanan pada ileum. Pada ileum itu ada otot-otot yang bernama villi. Penyerapan ini di dalamnya akan sari-sari makanan diserap oleh darah. Kemudian lanjut, karena sari-sari makanan sudah diserap, maka tinggal sisa sampah-sampahnya saja pada usus besar. Di sini hanya terjadi penyerapan air dan garam mineral. Kemudian dibantu dengan bakteri E. coli. Bakteri E. coli akan memecah bahan makanan yang tidak dapat terpecah. Itu akan menjadi feses. Kemudian feses akan menuju ke rektum. Pada feses ini akan menuju ke rektum, dan ketika waktunya otak akan memberikan sinyal feses keluar. Nah, feses ini dikeluarkan oleh anus. Sekian dari kakak ya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan selama kakak menjelaskan materi sistem pencernaan. Waktu dan tempatnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.